Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'allima li fadata wal istifada wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dalala ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amaddana bi asrari fid dharain amin. Kita lanjutkan kajian pada kesempatan kali ini. Kita masih membahas rukun nikah. Rukun nikah ada berapa? Ada 5. Yang pertama ada calon suami. Tidak ada calon suami tidak bisa menikah. Yang kedua ada calon istri. Ketiga wali nikah. Keempat saksi nikah. Yang kelima syahwat. Kemarin yang sudah kita bahas adalah tentang wali nikah. Pada pembahasan sebelumnya disebutkan bahwa syarat menjadi wali nikah itu ada berapa? Ada 8 ya. Pertama, tidak terpaksa dan tidak dipaksa, yang memenuhi syarat paksaan. Kalau misalnya karena ayo kamu nikahkan, ternyata yang memaksa ini pernah menghutangi kepada si wali itu. Oh, saya nanti tidak enak karena banyak hutangnya misalnya. Ini tidak memenuhi syarat paksaan, sehingga akad nikahnya tetap sah. Tapi kalau diancam, dibunuh, disiksa, disakiti, atau yang membahayakan dirinya, dan itu kemungkinan besar terjadi, maka akad nikahnya tidak sah. Yang kedua, merdeka. Yang keempat, laki-laki. Jadi syarat menjadi wali harus laki-laki, tidak boleh perempuan, apalagi yang banci tidak boleh. Yang keempat, taklif, mukallaf. Mukallaf itu artinya balik. Kalau belum balik tidak bisa menjadi wali. Balik dan berakal. Kalau tidak berakal seperti orang gila, tidak bisa menjadi wali. Kemudian yang ke-10, yang ke berapa? Kelima adalah tidak fasik. Saya jelaskan lagi, sepertinya ada yang belum paham juga. Tidak fasik itu memenuhi 2 syarat. Orang bisa dikatakan fasik, syarat menjadi wali nikah itu tidak fasik. Berarti kalau fasik tidak bisa menjadi wali nikah. Nah, kapan orang bisa disebut fasik? Ketika melakukan salah satu dari 2 ini atau kedua-duanya. Pertama, pernah melakukan dosa besar walaupun cuma 1 kali. 1 kali saja sudah bisa disebut fasik dan dia tidak bisa menjadi wali nikah. Kemarin sudah disebutkan ada 17. Ya, ada 17, walaupun di kitab yang lain sampai dihitung sampai 400 lebih dosa besar itu. Kita ngikuti yang agak ringan saja di sini, 17. Atau dia melakukan dosa kecil tapi terlalu sering, sehingga kalau di total antara dosa kecilnya dengan kebaikannya itu lebih banyak dosa kecilnya. Antara dosa kecilnya dengan kebaikannya lebih besar, lebih banyak dosa kecilnya. Maka orang tersebut juga sudah bisa disebut fasik. Maka dia nanti tidak bisa menjadi wali nikah. Hati-hati. Nah, tapi kemudian bagaimana nasib dari wali-wali yang sudah ada? Itu ya kemungkinan kita husnudon saja, mungkin masih banyak kebaikannya. Masa dalam sehari sampai berapa puluh kali melakukan dosa misalnya. Padahal juga di dalam sehari semalam sholat qobliyah dihitung 1, sholat fardu dihitung 1, sholat ba'diyah dihitung 1, belum lagi nanti sholat duha misalnya, belum lagi wirid, belum lagi zikir, belum lagi baca Quran. Itu ada hitungan yang sendiri-sendiri. Jadi nanti kita dikalkulasi di total itu lebih banyak yang baik-baik saja dibanding yang dosa kecil. Maka orang tersebut ketika dia tidak pernah melakukan dosa besar, maka masih belum dikatakan fasik, dan dia nanti masih bisa menjadi wali nikah. Paham ya tentang fasik? Paham? Yang tidak paham tanya. Tentang fasik paham Mbak Ainun? Nah, kemarin yang tanya ya di grup ya. Yang tanya tentang fasik kemarin siapa? Mbak Diana. Paham ya? Masalah fasik ya.
Kemudian syarat berikutnya kemarin adalah tidak ada cacat mental, misalnya karena terlalu tua atau karena idiot dan lain sebagainya. Ukuran yang paling standar orang itu tidak mempunyai cacat mental, orang tersebut, wali tersebut bisa menikahkan anaknya kepada orang yang sekufu, sepadan. Itu sudah tidak mengalami cacat mental, sudah tahu, jangan asal sembarangan nemu di terminal langsung dinikahkan. Kemudian juga kemarin syaratnya wali itu tidak termasuk orang yang memubadzirkan harta. Artinya dimubadzirkan, dibuat foya-foya, dibuat lagi buat seneng-seneng, pokoknya dibuat sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kemudian juga tidak sedang ihram. Nah, sekarang yang akan kita bahas itu untuk merefresh saja karena ini pembahasannya nyambung. Sekarang yang akan kita bahas siapa yang berhak menjadi wali. Yang pasti jawaban yang paling inti itu siapa jadi wali kita? Orang tua kita kan? Itu secara asalnya. Bagaimana kalau orang tua itu tidak ada, misalnya meninggal dunia? Bagaimana? Siapa yang berhak untuk menjadi wali setelah ayah? Ini harus sesuai dengan urutan ya. Ini bukan asal acak, tapi harus sesuai dengan nomornya. Nah, makanya nanti kalau bisa dikasih nomor dan nulisnya ke bawah seperti ini. Ya. Pertama, al-ab, ayah, bapak. Kalau tidak ada bapak, tidak bisa langsung pindah ke wali hakim. Wali hakim ini urutan paling terakhir nanti itu. Wali hakim itu sekitar urutan ke-18. Jangan langsung ke wali hakim, ada urutannya. Yang kedua, al-jad. Al-jad itu siapa? Kakek. Berarti bapaknya bapak, ya. Jadi itu yang berhak untuk menjadi wali ketika bapak kandungnya tidak ada, kakek. Setelah itu Abu Abil Ab, berarti bapaknya kakek, ke atas terus, ke atas terus. Tadi kan kakek. Kalau udah ada kakek, bapaknya kakek, tapi kemungkinan ya sudah tidak ada kemungkinan. Tapi mungkin saja. Tapi mungkin saja kan. Kadang orang sudah menjadi mbah, itu usianya masih muda, sudah dipanggil mbah. Ada kan? Ya mungkin saja. Pokok itu sampai ke atas, sampai ke atas. Kalau sudah tidak ada, baru saudara kandung, al-akhus syakik. Contoh yang paling ini kasus saya sendiri. Dulu waktu saya masih belajar di Yaman, jarak 2,5 tahun, bapak saya meninggal. Sedangkan saya punya adik perempuan. Ini kan butuh wali ya kalau nikah. Ya, butuh wali kan kalau nikah. Sedangkan bapak saya bertimbah sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Maka otomatis nanti pindah ke yang atas lagi. Atas lagi sudah tidak ada. Pindah ke siapa? Al-akhus syakik, saudara kandung. Bisa kakak, bisa adik, sama saja. Tidak harus kakak. Tapi nanti kalau misalnya yang afdol kakak ya silakan, tapi sama saja. Kakak adik sama-sama bisa menjadi wali untuk menikahkan saudaranya. Waktu itu saya menjadi wali dari jarak jauh. Tapi saya mewakilkan kepada guru saya, kepada kiai saya. Waktu itu saya telepon dari Yaman. Habis berapa ratus ribu itu. Karena sudah luar negeri kan. Kalau dulu ada WA enak, itu ada video call itu. Dulu masih belum mengenal itu, saya WhatsApp belum tahu, HP-nya masih HP jadul-jadul itu. Itu saya menjadi wali. Saya wakilkan kepada guru saya, kepada kiai saya. Ya sudah. Al-akhus syakik, saudara sekandung seayah seibu. Asyakik itu seayah seibu, sekandung. Kalau tidak ada, bisa saudara seayah saja. Ingat ya, ini saudara seayah, bukan saudara tiri. Karena contoh saudara tiri bukan seperti itu. Saudara tiri itu ada seorang
ayah kita sendiri menikah dengan seorang janda yang sudah punya anak. Nah, itu baru saudara tiri. Tapi kalau misalkan ada ayah kita menikah dengan seorang perempuan dan belum punya anak, kemudian nanti akhirnya memiliki anak, berarti itu anak namanya saudara seayah. Begitu. Beda ibu. Jadi bukan namanya saudara tiri karena nanti hukumnya beda. Paham ya? Saudara seayah. Ini urusan wali ini jalurnya jadi jalur laki-laki semua. Tidak bisa dari jalur perempuan, walaupun kenyataannya yang jadi wali laki-laki. Harus dari jalur laki-laki semua. Tidak bisa dari jalur ibu, dari jalur perempuan tidak bisa. Walaupun dia ustadz, tidak bisa. Itu. Kemudian kalau saudara seayah tidak ada, pindah kepada nomor 6, anaknya saudara kandung. Berarti keponakan itu bisa menjadi wali. Keponakan yang dinikahkan siapa? Leknya ya. Bisa menjadi wali itu, bisa keponakan itu. Keponakan yang dari saudara sekandung, seayah seibu. Harus urut ini. Kalau urutan pertama masih ada, tidak boleh berpindah ke urutan kedua. Urutan kedua masih ada, tidak boleh berpindah ke urutan ketiga. Ini harus secara berurutan, tidak boleh loncat-loncat. Paham? Nah, kalau misalnya anak dari saudara sekandung tidak ada, bisa berpindah ke anak dari saudara seayah, sesuai dengan urutan yang sebelumnya ya. Ini anaknya dari saudara seayah sampai ke bawah. Anak dari saudara seayah. Kalau udah ada, ya anaknya dari saudara seayah itu, anaknya. Berarti nanti cucunya kan? Atau kalau udah ada, sampai ke bawah terus. Paham enggak? Paham? Kalau ada paham tanya, sebelum dilanjutkan. Ini agak mikir ini. Anaknya saudara seayah, berarti apa namanya? Keponakan kan ya. Kalau keponakan tidak ada, anaknya keponakan. Kalau anaknya keponakan tidak ada, ya anaknya keponakan, gitu loh. Sampai ke bawah. Udah, itu urutan ke-7. Sampai ke bawah itu. Kalau tidak ada, baru kemudian paman. Kadang-kadang dikit-dikit langsung paman karena lebih dewasa daripada saudara. Baru kemudian paman asyakik, paman seayah seibu, paman yang seayah dan seibu. Paham paman seayah seibu? Jadi kita punya orang tua kan, kemudian orang tua punya saudara. Nah, itu kan namanya paman kan? Paman bisa Pak D, bisa Pak Le. Nggak ada istilah bude sama bule. Kalau istilah wali nikah tidak ada. Ini ada Pak D, ada Pak Le. Ini sama-sama bisa menjadi wali nikah. Urutan yang paling awal itu ketika ini saudaranya saudara sekandung seayah seibu. Bapak saya dengan saudaranya itu seayah seibu. Paham? Ini kadang orang-orang zaman sekarang itu tidak paham seperti itu. Urusan-urusan keluarga istilahnya itu. Kalau tidak ada paman yang seayah seibu, yang sekandung, bisa paman seayah saja. Paman seayah saja. Ayahnya sama, ibunya beda. Kalau tidak seayah, tidak seibu, tidak bisa. Itu yang ke-9. Kalau paman seayah tidak ada, al-amli ab itu namanya, bisa anaknya paman yang sekandung. Anaknya paman. Berarti apa namanya? Sepupu. Bedakan ya pembahasan sepupu dalam bab wali nikah dengan sepupu dalam bab mahram. Ya, beda ya. Kalau sepupu dalam bab wali nikah, sepupu walaupun bukan mahram, dia bisa menjadi wali nikah. Tapi nunggu gilirannya, tidak asal sepupu langsung nikahkan. Mentang-mentang sepupunya ini
tingkat ini kelas tinggi langsung mau menikahkan, tidak bisa. Sepupu berarti sepupu dari paman yang seayah seibu bisa menikahkan. Kalau tidak ada, paham ya? Kalau tidak paham tanya, benar-benar tanya. Kalau tidak ada sepupu dari paman seayah seibu, al-am syakik, bisa anaknya paman seayah, ya namanya juga sepupu, tapi dari paman yang seayah saja sampai ke bawah. Kalau udah ada, ya berarti anaknya sepupu itu. Kalau udah ada, cucunya sepupu sampai ke bawah. Wali hakim jauh, penjajahan masih jauh. Ya, wali hakim masih jauh. Jangan sedikit-sedikit wali hakim harus melewati beberapa rintangan dan halangan. Kemudian setelah itu nomor 12 adalah ammul ab, pamannya bapak. Bapak punya paman. Berarti bapak kita itu kenapa? Saudaranya kakek ya. Bapak kita itu punya ayah. Ya, kalau kita nyebutnya saudaranya kakek, ya. Benar ya? Siapa tadi yang bilang? Oh ya, cepet ininya. Saudaranya kakek, betul. Saudaranya kakek. Bapak kita punya orang tua. Kemudian orang tuanya punya saudara. Kita nyebutnya kan juga kakek kan ya? Berarti saudaranya kakek. Seayah. Bukan, saudaranya kakek. Saudaranya kakek berarti amul ab, kalau istilah Arabnya itu amul ab, saudaranya kakek. Mungkin saja masih ada kan ya? Mungkin saja masih ada. Kalau tidak ada, anaknya saudaranya kakek. Istilahnya agak jelimet ya. Anaknya saudaranya kakek. Sampai ke bawah. Kalau udah ada, ya cucunya saudaranya kakek. Itu. Sampai ke bawah. Baru setelah itu nomor 14 adalah pamannya kakek. Kemungkinan kayaknya tidak ada. Tapi mungkin saja ada. Pamannya kakek. Kakek masih punya paman. Ya mungkin kakeknya masih sangat muda. Mungkin saja kan? Karena nikahnya di usia-usia yang sangat dini semua. Mungkin saja pamannya kakek. Kakek kita masih punya paman. Jadi kakek kita itu masih punya saudaranya bapak. Punya orang tua. Kemudian orang tuanya masih punya saudara, kan gitu. Nah, itu pamannya kakek. Bisa menjadi wali nikah. Yang nomor 15, anaknya pamannya kakek sampai ke bawah. Anaknya pamannya kakek sampai ke bawah. Kalau tidak ada anaknya pamannya kakek, ya berarti cucunya pamannya kakek sampai ke bawah itu. Yang nomor 16 ammu abil jad, pamannya bapaknya kakek. Nah ini lebih jauh lagi nih. Pamannya bapaknya kakek. Agak ke atas itu. Ya mungkin saja masih ada. Tapi ini sangat jarang. Pamannya, coba dipahami dulu ya. Pamannya bapaknya kakek. Jadi kakek kita itu masih punya bapak. Kemudian bapak masih punya saudara. Itu. Ada yang di keluarganya ada seperti itu? Tidak ada. Sangat jarang ditemukan. Kalau tidak ada, baru anaknya yang tadi itu, anaknya pamannya bapaknya kakek. Anaknya yang tadi itu.
anaknya, pamannya, bapaknya, kakek. Sampai ke bawah, sampai ke bawah. Baru nanti kalau tidak ada semuanya, baru ke wali hakim. Baru ke wali hakim. Jangan sedikit-sedikit wali hakim, orang tuanya meninggal, wali hakim harus langkai dulu itu mbahnya. Kemudian bapaknya mbah, saudaranya atau yang lainnya. Jangan langsung wali sedikit-sedikit wali hakim. Wali hakim itu tahu siapa wali hakim? Itu yang ada di KUA. Yang di KUA. Yang di KUA itu harus hati-hati. Yang bisa menikahkan itu hanya kepala KUA. Hanya kepala KUA. Tidak bisa yang lain. Staf-staf, sekretaris, bendahara dan sebagainya tidak bisa. Nah, kapan bisa memakai wali hakim? Ini yang penting ini. Kapan bisa memakai wali hakim? Pertama, yang tadi pembahasannya sudah selesai. Nanti dipahami sendiri. Kadang-kadang sekarang saya belum paham karena istilahnya terlalu jelimet. Kapan orang menikah itu bisa memakai wali hakim? Semisal kepala KUA atau presiden atau yang ditunjuk oleh presiden misalnya. Pertama, saat wali yang asli tidak ada. Saat yang wali yang asli tidak ada, artinya wali tadi semuanya itu tidak ada. Mungkin, apakah mungkin? Mungkin saja. Contohnya gimana? Misalnya ada bencana alam. Ada bencana alam, bapaknya meninggal, kakaknya, adiknya yang laki-laki meninggal, mbahnya meninggal, tinggal satu perempuan yang sangat cantik hidup sendirian. Misalnya, tidak ada semuanya yang jadi wali, sudah ada semua. Jadi akhirnya jadi walinya adalah wali hakim. Tapi ya jarang juga kejadian seperti itu. Kedua, wali yang asli ada tapi tidak memenuhi syarat. Wali yang asli yang tadi itu, yang disebutkan tadi itu ada memang, tapi tidak memenuhi syarat menjadi wali. Misalnya masih belum balik semua. Misalnya Bapaknya belum. Atau gila semua misalnya. Ya mungkin saja. Atau tidak ada yang Islam, hanya dia sendiri yang Islam, ya otomatis harus Islam kan wali itu. Atau misalnya fasik semua, kan tidak memenuhi syarat, maka bisa berpindah ke wali hakim. Hati-hati, harus hati-hati. Ketiga, bisa memakai wali hakim pada saat wali yang ada menolak untuk menikahkan. Ini sering terjadi. Iya. Sering terjadi. Pada saat wali yang ada, rata-rata orang tua ya, orang tua. Kasusnya orang tua. Pada saat wali yang ada menolak untuk menikahkan putrinya, tapi dengan syarat, padahal pasangannya itu adalah pasangan yang sekufu, sepadan. Ya karena dia tidak sesuai dengan pilihannya orang tua itu. Padahal antara si laki-laki dan si perempuan ini sama-sama misalnya alumni pesantren, sama-sama soleh-solihah misalnya. Pokoknya sekufu. Kemudian orang tua menolak untuk menikahkan, maka boleh berpindah ke wali hakim. Jangan dipersulit daripada nanti zina. Jangan dipersulit urusan pernikahan bapak-bapak itu. Sekarang zamannya sudah beda. Sudah beda, guys. Zamannya sudah bukan zaman dulu. Sekarang sudah ada TV, ada HP, Masya Allah itu bisa apa saja sekarang itu. Kalau sudah saling cocok atau apalagi saling cinta, ya silakan dinikahkan. Daripada banyak dosanya nanti. Jadi pada saat wali yang sudah ada itu menolak untuk menikahkan, padahal kedua pasangan ini sekufu, sepadan.
maka bisa berpindah ke wali hakim. Beda lagi ceritanya, misalnya si perempuan ini, anaknya ini menikah dengan punya pilihan orang yang tidak benar, ini suka mabuk-mabukan ininya, ya wajar orang tua menolak untuk menikahkan. Tidak boleh berpindah ke wali hakim, karena orang tua menginginkan anaknya yang terbaik. Anaknya yang perempuan, pokoknya kalau tidak sama dia lebih baik saya mati saja. Gula Jawa rasa coklat, katanya anak-anak muda itu gula Jawa rasa coklat, kalau tidak sama dia tidak nikmat katanya. Hati-hati sama perempuan yang seperti itu. Orang tuanya saja ditinggalkan yang sudah dari kecil merawat, membesarkan. Nah kamu itu yang baru dikenal, lihat saja nanti bakal ditinggalkan itu. Nggak usah memenangkan egonya sendiri. Bahkan sampai ada yang sudah tanpa direstui orang tua tetap melaksanakan akad nikah. Saya pernah menjumpai dan sekarang masih ada orangnya, tidak saya sebut, ada orangnya itu. Dan bahkan sampai orang tuanya itu bilang, pokoknya sampai kalau kamu menginjakkan kakimu ke tanahku ini, lebih baik kamu mati saja. Orang tuanya sampai segitunya. Ya, untuk menghalalkan pernikahan itu gampang, tapi ridho orang tua itu yang penting. Akhirnya nikahnya tidak berkah nanti. Ya, kecuali misalnya orang tuanya itu menolak untuk menikahkan bukan karena apa? Karena masih dicarikan yang terbaik. Ya, ikuti apa pilihan orang tua. Yang penting pilihan orang tua itu terbaik, ya silahkan. Kecuali pilihan orang tua ya asal-asalan itu lain lagi. Paham ya? Saat wali yang ada menolak untuk menikahkan. Yang keempat, walinya sangat jauh, kira-kira 2 marhalah. 2 marhalah itu kira-kira 84 km. Tapi harus dihubungi dulu walinya itu. Walinya harus dihubungi, kira-kira bisa datang atau tidak. Kalau misalnya tidak bisa datang, ya diserahkan kepada hakim, begitu. Kalau sudah jauh. Yang sudah punya pilihan pasangan harus benar-benar orang tua setuju. Saya sarankan orang tua setuju. Kalau orang tua tidak setuju, padahal sudah suka sama suka, ya bahaya. Nanti takut banyak hal-hal yang terjadi. Bagaimanapun ridho Allah itu ada ridho kedua orang tua. Kalau Allah sudah tidak ridho, Allah kan juga tidak ridho. Apa tidak takut kalau Allah tidak ridho itu? Apa saja bisa terjadi. Jangan atas nama cinta yang bagaimana itu, sedikit-sedikit. Pokoknya sama dia pokoknya. Mbak, dunia itu tidak selebar daun kelor. Dunia itu luas. Dunia itu sangat luas, lebih luas itu daripada lautan. Luas, apalagi urusan jodoh. Si banyak laki-laki lain. Hilang 1 tumbuh 1000 itu. Tenang aja, nggak usah ribut urusan jodoh, apalagi memikirkan urusan mantan. Tenang, yang berlalu biarlah berlalu, yang di depan masih banyak harapan. Ya biar, kalau bukan jodohnya ya berarti Allah masih belum mentakdirkan itu jadi jodoh kita. Nggak usah dipikir, kok udah datang ya ke rumah ya. Ya biar, mau datang mau enggak, mau datang pakai pesawat, mau datang pakai sayap, ya. Mau datang ya datang, kalau enggak ya enggak, gitu loh. Enggak usah ribet-ribet. Paham Mbak Diana? Oh, nanti. Oh, saya baru sadar Ustaz. Kemarin enggak sadar gitu. Kok jawabannya baru sadar terus? Masa dari kemarin enggak sadar itu? Masa enggak selesai urusan mantan itu? Kapan selesainya? Jangan suka menyakiti diri sendiri dengan memikirkan yang bisa bikin sakit hati. Jangan. Itu namanya menyakiti diri sendiri, mendolimi diri sendiri.
Tidak boleh, tidak baik. Nanti jadi sakit. Mau sampai kok ini sakitnya kok sampai ke ini ya Ustaz ya. Panjang nanti. Makanya kadang-kadang tidak saya jawab itu karena nanti pertanyaannya beruntun itu nanti. Yang kelima, kapan bisa memakai wali nikah? Wali hakim pada saat terjadi kasus perzinaan. Naudzubillah min dzalik. Karena kenapa? Karena kalau anak itu sudah berzina, nasabnya kan bukan kepada ayahnya. Tapi yang perlu diingat tanpa membuka aib. Jadi waktu akad nikah itu tidak perlu diumumkan. Ini yang menikahkan saya sebagai hakim. Karena ini bukan orang tua aslinya. Nanti orang-orang kan berpikir, oh ini anak zina. Tidak usah, di balik layar saja bisik-bisik ke hakim, ini mohon maaf ini sebenarnya dulu pernah terjadi kecelakaan di luar nikah, hamil di luar nikah, nanti dinikahkan saja, diakad nikahkan sebagai wali hakim. Ya sudah selesai, tanpa membuka. Kan bisa saja orang tua itu orang-orang yang menyaksikan pahamnya, oh mungkin sudah dipasrahkan, kan bisa juga kan? Iya. Makanya tidak usah dibuka-buka. Itu urusan perzinaan, naudzubillah. Makanya kalau sudah suka sama suka, orang tua itu kadang saya nunggu belum selesai kuliah, saya nunggu belum kerja, saya nunggu belum mapan. Jangan lama-lama, banyak dosanya nanti. Yang keenam, bisa memakai wali hakim pada saat wali yang asli mewakilkan. Nah, itu namanya wali muhakam. Misalnya yang di situ ada seorang atau walinya itu orang awam. Saat wali yang asli mewakilkan, contohnya begini, walinya orang awam, kan nanti tidak biasa untuk saya nikahkan, saya kawinkan. Hanya biasanya langsung pasrah ke hakim kan. Yang lain juga sama-sama awamnya, dan sama-sama yang lain juga mengizinkan. Tapi kalau wali yang di bawahnya masih siap untuk mengakad nikahkan, ya pilih yang wali yang di bawahnya itu. Gitu. Kalau ada yang siap. Kalau semuanya pasrah kepada, rata-rata kan pasrah kepada orang tuanya karena memang dia yang paling berhak untuk anaknya kan, gitu. Ya sudah, bisa juga untuk mewakilkan kepada wali hakim atau kepada kiai atau kepada ustadz juga. Karena orang awam kan tidak biasa. Kadang baca tulisan Latin saja ada yang tidak bisa karena saking awamnya. Yang nomor 7, kedua calon suami dan istri ini sudah sangat membutuhkan untuk menikah, sedangkan orang tuanya masih menunda-nunda. Ya sudah, nikah saja, jangan lama-lama pacaran lama-lama. Makanya saya sering menyarankan kepada orang yang pernah bertanya kepada saya, kalau tunangan itu jangan lama-lama. Sekarang tunangan, nikahnya kapan? Mungkin 2 tahun lagi Ustadz. Ya Allah, astagfirullah. Ya kalau dia bisa puasa untuk tidak berkomunikasi. Kalau setiap hari berkomunikasi, terus kemudian ketemuan, janjian, berapa besar dosa yang dilakukan. Tunangan jangan lama-lama, silahkan tunangan, walaupun saya sebenarnya tidak setuju dengan istilah tunangan. Adanya lamaran kan, lamaran. Silahkan tunangan, tapi tidak usah lama-lama, ya sebulan 2 bulan, setelah itu nikah itu. Setelah itu nikah. Karena kadang kalau sudah tunangan itu seakan-akan sudah sok menjadi pasangan halal. Kadang-kadang orang tuanya sudah tidak ngerti. Dijemput sama calon apa yang laki-laki itu, diajak keliling-keliling, jalan-jalan. Oh iya, tidak apa-apa. Dosanya itu rasakan ini nanti. Hati-hati, harus benar-benar hati-hati. Makanya memilih jodoh itu tidak gampang. Kalau memang sudah terjadi, misalnya ternyata melangsungkan akad nikah
tapi ternyata walinya tidak memenuhi syarat, bagaimana? Kalau menurut mazhab Syafi'i, hukumnya tidak sah pernikahannya. Tapi kalau sudah terjadi, ya kita harus cari solusi yang lain. Kita bisa ngikut mazhab Hanafi, di mana menikah tanpa wali hukumnya sah. Kalau sudah terjadi gimana lagi? Gimana lagi? Ya sudah terjadi, biar. Daripada nanti jadi pikiran, oh berarti saya tiap hari berhubungan zina. Ya sudah, biarlah. Nanti ikut mazhab Hanafi, setelah itu kita tajdidun nikah, memperbarui nikah biar lebih mantap begitu. Tapi kalau masih belum terjadi, harus memenuhi syarat-syarat ini kalau bisa diusahakan. Kalau udah bisa diusahakan, ya nanti beda cerita. Jadi jangan kita memaksakan menikah tanpa restu dari orang tua. Kadang-kadang kayak gitu karena juga terpengaruh dari acara-acara di TV, film-film. Coba ini, buktikan sendiri. Pada saat masih belum halal, itu ngomong itu seakan-akan nikmat gitu. Ya karena bisikan-bisikan setan itu. Coba pada saat menikah, biasa-biasa aja. Rasanya itu biasa-biasa aja. Coba sebelum menikah, kadang cuma bilang sudah tidur. Kayaknya ada bunga-bunga di sekeliling rumahnya. Kalau dibuat kayak apa di video kan itu mungkin keluar berbunga-bunga. Kalau istilahnya kata-kata mutiara anak muda sekarang, hatiku tersirami, bagaimana hatiku tidak berbunga. Ya begitu aturannya. Menjadi wali nikah seperti itu urutan-urutannya, dan pada saat menjadi wali hakim itu juga ada syarat-syaratnya. Saya tutup dengan yang terakhir, ayah angkat apakah boleh menikahkan anak angkatnya? Tidak boleh. Makanya jadi ayah angkat itu nasabnya sudah semestinya tetap dinisbatkan kepada orang tua aslinya. Karena tidak bisa, ayah angkat itu tidak bisa menikahkan. Kalau misalkan ayah angkat ngambil seorang laki-laki ngambil anak angkat, dan seorang laki-laki ini tidak ada hubungan mahram apa-apa dengan anaknya, boleh dinikahi anaknya. Boleh dinikahi anak angkatnya itu, karena bukan siapa-siapa. Kalau memang bukan siapa-siapa yang ngambil anak ini, tapi rata-rata kan masih keluarga. Ya, rata-rata masih keluarga yang memungkinkan masih ada hubungan mahram yang kemarin sudah dibahas itu. Tapi ketika yang ngambil adopsi anak ini murni orang lain, kemudian yang adopsi ini masih misalnya usia 17 tahun tapi sangat suka kepada anak, setelah dewasa kok kayaknya ganteng ini anaknya, dinikahi sendiri, tidak apa, boleh saja. Dan itu pernah terjadi di daerah saya, menikahi anak angkatnya karena suaminya sudah meninggal. Boleh saja, yang penting tidak ada hubungan mahram, bukan darah, hubungan mahram. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Cara mewakilkan itu dengan apa, Ustaz? Apa dengan perkataan yang bagaimana? Iya, perkataan. Biasanya ada ininya, ada sirotnya, nanti kita bahas. Biasanya saya bernama ini mewakilkan wali nikah kepada Anda dengan mas kawin seperangkat alat sholat, dibayar tunai, dan ada aturannya, nanti masih belum nyampe pembahasannya. Ini kan kita masih belum bahas syarat saksi nikah juga belum kan. Nanti yang paling terakhir membahas tentang sirot itu, tata cara menikahkan atau tata cara mewakilkan juga nanti akan dibahas. Sabar. Yang lain ada yang mau tanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang perlu ditanyakan di luar, silakan. Ya usah malu-malu untuk bertanya. Malu bertanya? Tidak usah tanya. Nggak, tapi kalau urusan ilmu tidak ada istilah malu. Tidak ada istilah malu urusan ilmu itu. Bahkan yang jorok sekalipun silahkan. Kalau urusan ilmu,
daripada nanti tidak tahu ilmunya, tidak tahu hukumnya. Silahkan, saya tidak merasa risih. Soalnya ada juga yang tanya agak jorok-jorok, itu ada. Tapi daripada dia tidak tahu hukumnya, tambah melakukan hal-hal yang dilarang agama, lebih baik tanya. Wallahu a'lam bishawab.